Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kembali kita berjumpa pagi hari ini. Apa kabarmu? Apa yang kau pikirkan? Mari saudara kita bersaat teduh sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru masih Engkau karuniakan bagi kami. Terima kasih untuk penjagaan Tuhan di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan saat ini sebelum kami masuki dunia kerja kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu. Sebab firman-Mu itu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar, tidak untuk dilupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Efesus pasal 6 pada ayat 10 dikatakan begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu, banyak orang yang berolahraga agar badannya menjadi sehat dan tentunya kuat, begitu ya. Nah, hal ini memang baik sebab dapat membuat kita sehat secara fisik. Begitu pula secara rohani, kita harus menjadi orang yang kuat dan teguh. Amin. Efesus mengatakan hendaklah kita menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nya di situ besar berarti kuasanya Tuhan. Amin. Nah, menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah menjadi lemah. Namun dalam keadaan apapun kita dapat berdiri teguh dan tidak mudah goyah. Kekuatan hidup kita hanyalah di dalam Yesus. Amin. Sebab Dia adalah sumber hidup kita. Jangan menjadi lemah saat mengalami masalah, sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Amin Bapak Ibu. Di dalam Dia yang memberikan kepada kita kekuatan. Amin. Nah, memang untuk tetap menjadi kuat itu tidak mudah. Sebab seringkali kita menghadapi banyak masalah. Oleh sebab itu kita perlu senantiasa merenungkan firman Tuhan. Dan jangan hanya merenungkan tapi melakukannya. Sudah 3 tahun saya mendampingi Bapak Ibu setiap pagi ya, dengan tayangan Sahabat Galilea firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu bukan saja menjadi pendengar yang setia, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Ujian atau masalah yang datang tidak pernah terduga sebelumnya, datang dengan sekonyong-konyong. Dia datang dengan tiba-tiba. Jadi setiap hari kita perlu membekali iman kita dengan firman Tuhan. Amin. Mazmur pasalnya yang pertama pada ayat 2 dan 3 di sana menjelaskan mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan menjadi kuat, bahkan akan tetap berbuah dalam kondisi apapun, tetap berbuah di segala musim. Nah, untuk Indonesia hanya ada 2 musim, musim panas dan panas sekali. Haleluya. Jadi saudara, tanaman apa yang bisa bertahan di panas dan panas sekali? Yaitu hanya kurma. Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu, baik di musim dingin maupun di musim panas sekali, kurma tetap menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu, jika kita rajin mendengar firman Tuhan dan melakukannya, kita akan tetap kuat. Bahkan kita tetap berbuah di dalam segala kondisi, segala situasi apapun. Amin. Kita juga harus melakukan firman Tuhan supaya saat ada masalah kita tidak akan menjadi goyah. Kalau kita ingin menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, maka kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita menjalani hidup ini agar tetap kuat.
Amin. Untuk menjadi kuat, hendaklah kita tetap bersukacita. Sebab firman Tuhan mendorong kita agar tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Sukacita yang Tuhan berikan kepada setiap kita, itu yang akan menjadi kekuatan kita. Dan sukacita yang Tuhan berikan itu berbeda dengan kesenangan yang dunia tawarkan kepadamu. Karena itu bersukacitalah karena Tuhan, supaya kita tetap kuat di dalam Dia. Amin. Selain itu, kita wajib memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, sehingga kita tidak akan tidak akan mengalami kelemahan, ya. Dikatakan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Amin. Sehingga kita akan selalu dikuatkan, tidak menjadi lemah. Amin. Orang yang tidak punya pengharapan, dia akan menjadi lemah. Kalau orang yang punya pengharapan di dalam Kristus akan selalu dikuatkan. Nah, karena itu Bapak Ibu, saat merasa bimbang, marilah kita menaruh pengharapan kepada Tuhan agar iman kita dapat dikuatkan kembali. Yang berikutnya, saya mau bilang begini Bapak Ibu, dengar baik. Warnailah hidup kita dengan doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan supaya kita tetap kuat. Doa, pujian, dan penyembahan. Ini juga yang akan membuat kita jadi kuat saat Tuhan Yesus akan disalib. Perhatikan, ia berdoa kepada Bapa supaya diberikan kekuatan menghadapi semuanya itu. Begitu pula saat kita mengalami situasi yang buruk, marilah kita berdoa, amin, agar kita menjadi kuat, amin. Juga saat kita memuji Tuhan, ia akan memberikan kekuatan bagi iman kita. Kita akan mengalami kuasa Tuhan, amin. Karena itu tinggallah senantiasa di dalam Tuhan supaya kita tetap teguh. Jadilah pribadi yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Jangan bimbang, jangan gelisah, jangan khawatir. Percayalah kepada Tuhan. Dia akan menyediakan dan memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih hari ini kami diingatkan supaya kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Bukan karena kami berolahraga, bukan karena kami hebat menjaga kesehatan, tapi karena firman Tuhan dan kuasa-Mu, pengharapan, doa, pujian, penyembahan yang kami lakukan, itulah yang membuat kami kuat menghadapi segala tantangan, kesulitan di hari-hari hidup kami. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Tuhan memagari dengan pasukan malaikat surga sehingga terlindungi dengan sempurna. Berkati pekerjaan usaha yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Ada pemulihan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, kesehatan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada